Baik, presentasi kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan inovasi pembelajaran IPA berbasis sains lokal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabita Amalia, NIM 1902 10 10 40 52. Perkenalkan, nama saya Dinda Elvina Nur Aini, NIM 1902 10 10 40 44. Saya Jarsana. Perkenalkan, nama saya Arlika Siti Nurzikinia, 1902 10 10 40 70. Saya Jarsana Putri, NIM 1902 10 10 40 66. Kemudian ada Anjung Dwi Dewi Milini, NIM 1902 10 10 40 43. Di presentasi kali ini kita akan membahas mengenai pengertian pembelajaran berbasis sains lokal, kemudian metode pembelajaran, selanjutnya fungsi sains lokal, kemudian kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbasis sains lokal, yang terakhir implementasi pengembangan inovasi berbasis sains lokal. Memasuki materi yang pertama, pengertian pembelajaran berbasis sains lokal akan disampaikan oleh Kakak Ajun. Karena Kakak Anjung ada kendala sinyal, maka saya gantikan. Pembelajaran IPA berbasis sains lokal dapat diartikan sebagai pembelajaran yang menerapkan suatu hal yang telah ada pada masyarakat, entah berupa sumber daya, pengetahuan, keterampilan, atau norma yang bisa digunakan dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran ini merupakan salah satu model pembelajaran IPA yang berorientasi pada integrasi nilai-nilai kearifan lokal suatu masyarakat ke dalam materi pembelajaran IPA. Konsep dari pembelajaran berbasis sains lokal yaitu pembelajaran yang mengaitkan antara budaya lokal atau pengalaman seseorang zaman dahulu atau potensi lokal dengan sains, sehingga bentuk pembelajarannya yaitu memadukan antara sekolah dengan budaya masyarakat yang ada di sekitar. Next. yang kedua. Yang pertama itu ada observasi, mengajak siswa mengenal objek, gejala, masalah, menelaah permasalahan, kemudian menyimpulkan atas konsep yang dipelajarinya. Dan yang kedua ada demonstrasi. Metode demonstrasi dilakukan untuk mengatasi kekurangan alat dan bahan pembelajaran IPA berbasis sains lokal.
Fungsinya memberikan pembuktian bagi suatu konsep dengan cara melakukan, mengamati, dan menguji pada saat eksperimen. Yang ketiga, ada diskusi. Aktivitas dan kreativitas siswa akan lebih tinggi ketika siswa melakukan diskusi atau percobaan dalam kelompok daripada ketika siswa hanya menerima informasi dari guru atau metode ceramah. Lanjut. Nah, ini contoh metode pembelajaran IPA berbasis lokal. Yang kegiatan observasi, siswa pada pesisir pantai guna mempelajari keadaan pantai. Lalu yang demonstrasi, pembuatan gunung berapi dengan menggunakan kecap dan baking soda. Lalu yang kegiatan diskusi kelompok, seperti biasanya seperti itu. Lanjut. Lalu ada yang keempat, proyek. Mengembangkan suatu pembelajaran IPA dengan memanfaatkan kearifan lokal. Metode proyek lebih melalui pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Dan yang kelima, eksperimen. Siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal yang berbasis sains lokal, mengamati prosesnya dan menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan tersebut disampaikan dan dievaluasi oleh guru. Dan yang keenam, karya wisata. Berbagai kegiatan dan interaksi pada lingkungan akan merangsang keaktifan siswa. Dengan melaksanakan karya wisata, diharapkan siswa dapat memperoleh pengalaman langsung dari objek yang dilihatnya. Nah, contohnya ada pembuatan proyek sederhana, lalu ada eksperimen kacang hijau, dan yang terakhir pada karya wisata ada pada kawasan pengolahan tanaman hidroponik. Untuk selanjutnya yaitu pada fungsi pembelajaran IPA berbasis sains lokal. Yang pertama yaitu berfungsi sebagai tempat konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua yaitu sebagai pengembangan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Fungsi yang pertama, yang sebagai tempat konservasi dan pelestarian sumber daya alam, diharapkan siswa dapat mengeksplor pelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar. Seperti contoh dalam pengamatan mengenai hutan mangrove, bisa pengamatan secara langsung, sehingga dari pengamatan tersebut siswa dapat mengetahui cara apa yang dapat meningkatkan kelestarian mangrove. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pengembangan sumber daya manusia. Diharapkan dapat diterapkan kepada masyarakat. Seperti contoh dari pembelajaran mengenai penjernihan air dan materi yang didapatkan oleh siswa ini diterapkan kepada masyarakat. Bagaimana cara untuk menjernihkan air sehingga dari ilmu ataupun informasi yang didapatkan masyarakat tersebut dapat dikembangkan dan dapat mengembangkan sumber daya manusia. Dan fungsi yang ketiga yaitu pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dari pembelajaran IPA yang didapatkan siswa akan berdampak baik bagi masyarakat, karena siswa telah menerapkan ilmu ataupun informasi yang didapatkan di sekolah melalui guru dan atau pendidik. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran IPA berbasis sains lokal. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah dapat menggali dan memanfaatkan potensi daerah setempat dalam upaya mewujudkan suasana belajar dan mengajar sehingga ikut serta membangun bangsa dan negara dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Yang kedua, kelebihan pembelajaran IPA berbasis sains lokal ini dapat menumbuhkan karakter peserta didik yang dapat lebih menghargai budaya maupun sumber-sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, pembelajaran IPA berbasis sains lokal melalui rekonstruksi sains dapat memperdalam pemahaman siswa dalam menguasai konsep sains.
Yang keempat, guru dapat mengembangkan kreativitasnya untuk membuat media pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Yang kelima, pembelajaran IPA berbasis sains lokal dapat menunjang nilai karakter konservasi, yaitu bisa mendorong peserta didik untuk lebih menghargai budaya bangsa serta adanya kesadaran untuk melestarikan budaya melalui pembelajaran IPA. Selanjutnya, untuk kekurangannya sendiri, yang pertama itu tidak sedikit guru yang belum memahami kearifan lokal yang ada di daerahnya, sehingga belum bisa mengembangkan pembelajaran berbasis potensi yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua, belum maksimalnya persiapan bahan pembelajaran, dan yang terakhir adalah banyak guru yang belum mampu melaksanakan kearifan lokal yang dapat diajarkan kepada siswanya. Selanjutnya, selanjutnya adalah implementasi pembelajaran IPA berbasis sains lokal. Nah, mode pembelajaran sains berbasis kearifan lokal ini dapat dilakukan melalui proses rekonstruksi sains asli yang ada di masyarakat. Sains asli merupakan bagian dari kehidupan atau budaya masyarakatnya yang masih tetap dipertahankan dan diyakini kebenarannya. Sains asli ini didapatkan melalui observasi budaya-budaya yang ada di masyarakat. Nah, aplikasi model pembelajarannya yaitu berbasis sains lokal dapat dilakukan dengan cara menugaskan peserta didik atau siswa yang dalam hal ini contohnya seperti mahasiswa pendidikan sains yang dalam melakukan observasi terkait budaya yang ada di masyarakat. Nah, kemudian direkonstruksi dari sains asli, sains ilmiah, ke sains ilmiah. Model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal itu menggiring peserta didik untuk observasi atau penelitian serta melakukan pengamatan secara langsung dan mendalam di lingkungan tempat tinggal mereka yang diobservasi tersebut. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand. Untuk termin pertama, kita ambil 3 pertanyaan dulu ya. Di sini ada Sabila Kori Ainani, Lili Putri Humaira, dan Afifatul Khaira. Dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum. Silakan Mbak Sabila. Ya. Apakah bisa didengar? Bisa. Saya ingin bertanya. Tadi kan di metode pembelajaran IPA berbasis sains lokal itu disebutkan ada 6 metode. Lah menurut kalian dari 6 metode itu, metode manakah yang paling efektif dan paling efisien untuk diterapkan di tingkat SMP? Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya silakan Lili Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya. Ini pembelajaran IPA berbasis sains lokal itu kan berhubungan dengan kehidupan atau kebudayaan dari masyarakat sekitar. Nah, kebudayaan yang seperti apa yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran IPA ini? Terus dari siswanya itu gimana gitu loh, kayak mau kan ini bisa observasi gitu ya. Nah, yang dipelajari dalam kebudayaan yang berhubungan dengan IPA itu bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya silakan Afifatul Khaira. Baik, terima kasih ya. Di sini saya mau bertanya,
kan tadi ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran sains lokal. Nah, adakah cara untuk meminimalisir kekurangan dari pembelajaran sains lokal itu sendiri? Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lili Putri Humairah terkait kebudayaan apa yang bisa diterapkan pada sains lokal atau kebudayaan yang bagaimana. Untuk sains lokal sendiri, itu semua yang berhubungan dengan masyarakat, yaitu yang bisa entah itu yang dari masyarakat akan kita adaptasi ke sains yang ada di ilmu pengetahuan atau yang dari sains ilmu pengetahuan diadaptasi ke masyarakat. Contohnya, yaitu proses pembuatan tempe. Proses pembuatan tempe sendiri itu kita bisa mengadaptasi dari proses yang ada di masyarakat. Lalu kita bawa ke sains yang ada, di ilmu pengetahuan. Nah, dari pembuatan tempe yang ada di masyarakat ini kadang menemui adanya kekurangan. Contohnya, mungkin tempe yang tidak bisa bertahan lama. Nah, ini dari ilmu pengetahuan ini bisa kita teliti lebih lanjut lagi bagaimana cara menggunakan supaya tempe tersebut bisa bertahan lama. Maka dari itu, dari tempe yang sebelumnya kita adaptasi dari masyarakat, itu bisa kita teliti bagaimana sih caranya supaya tempe tersebut bisa bertahan lama. Dari penelitian kita ini, kita bawa kembali ke masyarakat. Itu. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas penjelasannya ya, Anjung. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Sabila. Tadi dijelaskan ada 6 metode. Metode mana yang paling efektif? Begitu nggak? Iya, benar. Ya, jadi menurut kelompok kami, metode yang paling efektif yaitu metode eksperimen. Dalam metode ini itu siswa dapat melakukan suatu percobaan tentang suatu hal yang berbasis sains lokal. Kemudian siswa mengamati bagaimana prosesnya dan menuliskan hasil percobaannya. Setelah itu hasil pengamatannya tersebut dilaporkan dan dievaluasi oleh guru. Nah, dari eksperimen ini misalnya ya dalam suatu daerah tersebut itu mempunyai potensi wilayah yang bagus untuk bercocok tanam. Misalnya kacang hijau. Daerah ini merupakan pemasok kacang hijau untuk kebutuhan pangan nasional. Maka siswa itu diajak eksperimen untuk menentukan bagaimana sih cuaca atau faktor-faktor yang dapat meningkatkan produktivitas dari kacang hijau itu sendiri. Misalnya membuat percobaan seperti yang pernah kita lakukan itu kacang hijau ada yang diletakkan di tempat gelap dan ada yang diletakkan di tempat terang. Kemudian itu meneliti bagaimana pengaruh jarak tanaman agar tanaman itu tidak bersaing untuk mendapatkan nutrisi. Jadi menurut kelompok kami metode yang paling baik yaitu metode eksperimen. Hal ini sesuai dengan fungsi sains lokal itu sendiri, yaitu meningkatkan sumber daya manusia, sehingga daerah tersebut dapat meningkatkan produktivitas kacang hijaunya.
Bagaimana Mbak Sabila? Baik Mbak, dapat dimengerti. Terima kasih. Sama-sama. Silahkan bagi teman-teman yang ingin menambahkan. Mbak Sabila, saya mau menambahkan sedikit. Gini, Iya Mbak. metode IPA kan metode pembelajaran kan itu ada banyak ya. Terus kan kita sebagai anak IPA juga kan mempunyai keaktifan tersendiri gitu untuk melakukan suatu percobaan, misalnya eksperimen itu. Nah, selain eksperimen, kita juga dapat menggunakan metode karya wisata. Nah, karya wisata itu kan untuk pembelajaran IPA itu untuk meningkatkan kemampuan kognitif keterampilannya. Keterampilan siswa. Nah, itu contohnya bisa mengunjungi kebun binatang, terus untuk mengetahui hewan-hewan yang akan dipelajari. Misalnya pada pembelajaran IPA-nya ada materi tentang hewan-hewan itu. Jadi banyak sekali metode-metode yang dapat digunakan untuk pembelajaran IPA di SMP. Contohnya seperti itu. Terima kasih, hanya menambahkan itu saja. Terima kasih. Bisa dipahami ya Mbak Sabila ya. Jadi enggak setiap guru itu mempunyai metode metode bermacam-macam kan. Nah, setiap pembelajaran itu juga mempunyai setiap guru juga mempunyai metodenya tersendiri. Jadi sesuai dengan apa pelajaran yang dipelajari, seperti itu. Paham, Mbak? Mbak, ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Mbak. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vivatul Hoiro. Bagaimana cara meminimalisir kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran IPA berbasis sains lokal. Nah, di sini untuk kekurangannya tadi kan lebih kepada pihak sekolah dan guru. Jadi bagaimana cara meminimalisir kekurangannya, yaitu guru itu harus lebih mengeksplor potensi apa sih yang dimiliki di daerah sekitarnya, dan bagaimana caranya agar bisa dimanfaatkan dan dikembangkan melalui pembelajaran IPA-nya. Selain itu, dari pihak sekolah juga harus mendukung jalannya pembelajaran IPA berbasis sains lokal ini. Selain itu juga guru itu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan pembelajaran IPA yang berbasis sains lokal. Apakah ada penambahan? Apakah bisa dimengerti? Bisa dimengerti. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas antusiasnya di termin pertama. Selanjutnya, kelompok kami membuka tanya-jawab di termin yang kedua. Silakan bagi yang ingin bertanya untuk mengaktifkan fitur raise hand. Baik, dipersilahkan untuk Nur Admi, kemudian Sherin Mahestian, dan Oki Putra. Untuk Mbak Nur Admi, dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, dalam materi pengembangan belajar berdasarkan kearifan lokal kan di sini dimaksud dalam lingkungan pembelajaran di mana peserta didik berdomisili atau dibesarkan. Pertanyaannya, bagaimana jika pembelajaran dengan pembelajaran yang diterapkan oleh guru atau di sekolah tidak sesuai domisili peserta didik? Apakah masih dikatakan pembelajaran berdasarkan sains lokal? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Mbak Sherin. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya, pada implementasi model pembelajaran IPA berbasis sains lokal, apakah ada pengaruh
terhadap kreativitas dan hasil belajar dari siswa tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya silahkan Oki Putra. Baik, terima kasih atas waktunya, Sabita. Saya ingin bertanya, tadi kan di kekurangan di kekurangan pembelajaran sains ini disebutkan bahwa faktor dari kearifan lokal membuat guru gagal menerapkan sains lokal ini. Nah, pertanyaannya ialah apa yang membuat guru itu tidak bisa memanfaatkan kearifan lokal tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sherin. Apakah ada pengaruh dari hasil belajar sains lokal maksudnya pada kreativitas siswa tersebut? Seperti itu pertanyaannya, Mbak Sherin? Ya, benar.
Mohon maaf Mbak Hana, ke-mute. Hana, audionya Hana. Mohon maaf sebelumnya. Jadi, pengaruh dari hasil belajar sains lokal ini, yaitu keterampilan siswa itu semakin meningkat, meliputi berpikir kritisnya. Nah, karena ini dikembangkan melalui pembelajaran yang dihadapkan pada budaya-budaya, maksudnya yang dihubungkan pada budaya dan sains lokal tersebut. Jadi, siswa tidak melulu dihadapkan pada konsep, jadi langsung kepada eksperimen, jadi berpikir kritisnya itu meningkat. Selain itu, aplikasi siswa yang mengaplikasikan belajar sains lokal itu juga dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi pada kehidupan sehari-hari. Tidak melulu pada eksperimen dan penelitian seperti itu. Bagaimana, Syarin? Terima kasih atas penjelasannya. Sudah cukup. Teman-teman, apakah ada yang bisa menambahi atau menyanggah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus. Yang pertanyaannya, sebentar. Apa yang membuat guru gagal dalam menerapkan sains lokal? Betul. Oh iya. Ya. Berarti guru berarti Itu ini apa saja yang membuat seorang guru itu kurang mengeksplor apa yang ada di sekitarnya. Padahal di sekitarnya itu ada tanaman mangrove seperti itu. Jadi guru itu bisa gagal dalam pembelajaran sains lokal ini karena dia itu kurang mengeksplor apa yang ada di sekitarnya, terutama kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitarnya seperti itu. Mungkin teman-teman yang mau menambahkan. Mau menambahkan dari jawabannya Mbak Anggita nggih. Jadi itu gagalnya guru dalam mengembangkan kearifan lokal dalam pembelajaran sains itu juga bisa terjadi karena tidak adanya atau kurangnya pendukung dari pihak sekolah itu seperti adanya pelatihan. Jadi karena kurangnya pelatihan dan pemahaman guru, jadi kemungkinan besar tuh guru tuh gagal karena belum memahami secara utuh seperti itu. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Admi. Bagaimana jika guru tidak mengembangkan media pembelajaran sesuai domisili peserta didik? Apakah bisa dikatakan sains lokal? Di sini kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu sains lokal. Sains lokal itu memanfaatkan yang ada di lingkungan sekitar untuk dibawa ke dalam ilmu pengetahuan, atau dari ilmu pengetahuan dibawa ke daerah kita.
Jadi seharusnya untuk pembelajaran media pembelajaran ini harusnya memanfaatkan yang ada di sekitar, membawa ke ilmu pengetahuan, atau selain itu kita bisa mencari masalah-masalah apa sih yang ada di lingkungan sekitar yang bisa kita pecahkan dengan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, itulah gunanya penelitian dalam penelitian di lingkungan perguruan tinggi, yaitu untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat, kita cari pembahasannya lebih lanjut pada ilmu pengetahuan, lalu kita kembalikan ke masyarakat, yaitu dalam bentuk pengabdian ke masyarakat. Mungkin yang lain bisa menambahi. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Kakak Anjung. Bagaimana jika media yang digunakan tidak sesuai dengan domisili peserta didik? Jadi dalam pembelajaran IPA berbasis sains lokal, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual sendiri yaitu menghubungkan antara materi IPA dengan kondisi atau situasi yang ada dalam lingkungan peserta didik itu sendiri. Jadi di sini tuh pembelajaran IPA berbasis sains lokal itu seharusnya dapat mendorong peserta didik untuk menghubungkan antara pengetahuan yang telah dimiliki yang didapatkan dari sekolah dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dari saya. Bagaimana Mbak Admi? Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran IPA berbasis sains lokal, yaitu pembelajaran IPA berbasis sains lokal merupakan model pembelajaran IPA yang berorientasi pada integrasi kearifan lokal suatu masyarakat, seperti sumber daya, pengetahuan, keterampilan, atau norma ke dalam materi pembelajaran IPA. Metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA berbasis sains lokal antara lain observasi, demonstrasi, diskusi, proyek, eksperimen, dan karya wisata. Pengembangan inovasi pembelajaran IPA berbasis sains lokal memiliki berbagai fungsi antara lain sebagai tempat konservasi dan pelestarian sumber daya alam, sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia, serta sebagai upaya pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Pengembangan inovasi pembelajaran IPA berbasis sains lokal memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki antara lain dapat menggali dan memanfaatkan potensi daerah setempat, peserta didik lebih menghargai budaya maupun sumber-sumber daya alam yang ada di sekitarnya, lebih aktif dan kreatif, lebih menguasai konsep sains. Sementara itu, kekurangan yang dimiliki antara lain, banyak guru yang belum memahami kearifan lokal yang ada di daerahnya, belum melaksanakan kearifan lokal yang diajarkan siswanya, serta belum maksimalnya persiapan bahan pembelajaran. Implementasi model pembelajaran sains berbasis kearifan lokal dapat dilakukan dengan cara menugaskan peserta didik untuk melakukan observasi di lingkungan tempat tinggal mereka, kemudian direkonstruksi dari sains asli ke sains ilmiah. Model ini sangat sesuai untuk memperdalam konsep-konsep sains. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan antusiasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.